Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sobat inspiratif, kembali lagi di channel saya. Di video kali ini aku akan kembali bercerita tentang pengalamanku terkait tentang berapa sih penghasilanku pada sebulan terakhir ya, sejak mulai disetujui untuk monetisasi. Jadi perlu kawan-kawan ketahui, channel saya ini, sahabat inspiratif ini, mulai disetujui monetisasi itu pada bulan April yang lalu ya, pada tahun 2020 ini. Jadi kurang lebih sudah jalan hampir 2 bulan lamanya. Jadi nanti akan aku berikan sedikit review tentang berapa besar penghasilanku selama sebulan yang lalu. Jadi aku harapkan dengan ceritaku ini nantinya akan lebih bisa membuka pertimbangan kawan-kawan kembali, apakah langkah untuk terjun ke dunia YouTube itu adalah langkah yang benar. Apakah teman-teman itu hanya memikirkan ingin mendapatkan pundi-pundi rupiah dari YouTube, atau hanya sekedar menjalani hobinya saja. Jadi nanti sedikit banyaknya pasti kawan-kawan akan terbuka lagi pemikirannya tentang langkah apa yang harus kawan-kawan ambil ya. Apakah yakin menjadi seorang YouTuber, atau hanya sekedar iseng atau menjalani hobi saja menjadi seorang YouTuber. Jadi untuk kawan-kawan yang baru bergabung, silakan diklik tombol subscribe-nya agar aku semakin semangat untuk upload video terbaru lainnya. Terima kasih. Oke kawan-kawan, sebelum kita bahas atau mereview hasil pendapatan saya sebulan yang lalu, di sini aku akan bercerita terlebih dahulu bagaimana sih sebenarnya perhitungan penghasilan di YouTube itu. Nah kawan-kawan, setelah saya cari dari berbagai sumber media, ternyata perhitungan mudahnya penghasilan di YouTube itu seperti ini kawan-kawan. Per 1000 penonton atau 1000 tayangan yang ada di channel kita itu dikalikan $1 ya, atau 0,5 dolar sekitar itu. Berbeda lagi apabila para penontonnya itu mengklik iklan yang ada di video kita. Jadi apabila banyak yang men-skipnya, pasti nominal pendapatan yang kita hasilkan dari 1000 tayangan itu akan lebih sedikit lagi. Jadi gambaran gampangnya adalah per 1000 tayangan itu hanya mendapatkan 0,5 sampai $1 saja. Jadi kok kawan-kawan bilang itu YouTuber kok ada sih yang gajinya sampai besar-besar. Nah, itu kembali lagi kawan-kawan, tergantung dari jumlah viewersnya per videonya. Kalau ada yang mencapai 1 juta viewers, tinggal kalikan saja ya kan. 1 juta viewers itu, kalau 1000 viewers itu kan mendapat $1. Kalau 1 juta kurang lebih jadi $1000, kurang lebih 15 jutaan sekitar gitulah. Itu kan bagi YouTuber yang udah besar. Beda cerita kalau kita yang masih pemula ini ya kan. Kalau review dari channel saya sih kurang lebih sebulan terakhir itu paling banyak ya, mendapatkan sekitar 7.000 atau 10.000 penayangan lah. Dan itu pun dolarnya nggak sesuai kawan-kawan ya, karena itu tadi karena memang tidak semua penonton itu menonton iklan dan mengklik iklannya. Jadi tingkat rupiah penghasilan yang kita dapat itu cenderung masih kecil atau di bawah rata-rata. Nah ini beberapa sumber yang saya dapatkan di internet ya, kawan-kawan bisa juga sambil baca bagaimana sih sebenarnya penghasilan di YouTube itu, proses perhitungannya, baru proses perkaliannya, atas dasar apa perhitungannya. Ini kawan-kawan bisa baca di beberapa layar yang telah saya tampilkan di sini. Nah setelah kawan-kawan udah memahaminya, oke mari kita coba review hasil pendapatan yang ada di channel YouTube saya. Oke, kita mulai saja ya. Jadi kawan-kawan, ini merupakan screenshot ya, screenshot dari hasil pendapatan yang saya lakukan di aplikasi YouTube Studio. Jadi di sini tampak di situ 2 bulan selama ini ya. Jadi mulai dari awal disetujui monetisasi itu, di sini nampak bahwasannya sampai sekarang hasil yang saya dapatkan hanya sekitar $2,58. Ini hanya estimasi pendapatan, artinya masih perhitungan perkiraan saja. Bisa jadi ada ketidaksesuaian, bisa jadi lebih, bisa jadi kurang ya. Jadi semua itu akan ketahuan pada saat sudah memasuki tanggal 11 sampai 15, karena pada saat tanggal 11 sampai 15 setiap bulannya itu saldo di AdSense kita itu akan bertambah. Jadi yang udah masuk ke akun AdSense itulah yang nominal pastinya berapa yang kita dapat. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah jadi ini juga sedikit screenshot yang saya berikan. Ini screenshot ini
memaparkan tentang penghasilan saya 28 hari terakhir, yaitu $1 lebih saja. Jadi memang sebulan itu saya masih berpenghasilan sekitar $1 saja lah, kurang lebih seperti itu. Dengan ini jumlah penayangannya, kawan-kawan bisa lihat ya, jumlah penayangannya itu kurang lebih 7 ribuan lah per bulannya. Jadi dari 7 ribu itu aja saya cuma bisa mendapatkan $1. Hal ini pastinya dikarenakan memang tingkat dari penonton itu yang mengklik iklannya itu masih sedikit, bahkan mungkin banyak yang melewati iklan ya. Jadi pendapatan atau penghasilan yang masuk pun masih sedikit. Nah, jadi teman-teman, sekian aja ya review penghasilan yang bisa saya bagikan ke kawan-kawan. Jadi untuk kawan-kawan yang baru terjun ke dunia YouTube, silakan berpikir kembali bahwasanya memang membangun sebuah channel itu tidak mudah kawan-kawan, sangat tidak mudah, karena harus mengumpulkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, dimana 4000 jam tayang ini kan akumulasinya terus menerus berjalan. Jadi kalau suatu waktu jam tayang kita drop atau turun, itu bisa tiba-tiba hilang status monetisasinya karena kekurangan syarat tadi 4000 jam tayangnya. Jadi kalau untuk kawan-kawan yang apabila memang meyakini ingin terjun ke dunia per-YouTuber itu karena hobi, karena ada keahlian, karena ada niat yang benar-benar niat, itu saya rekomendasikan untuk tetap lanjut saja. Tapi kalau untuk kawan-kawan yang berpikiran hanya untuk memikirkan uang, penghasilan dan lain sebagainya, yang memang tujuannya hanya untuk meraup rupiah lah dari YouTube, saya kira silakanlah pikir-pikir kembali ya, dan konsepkan kembali matang-matang tujuan dan rencana Anda itu masuk ke dunia YouTube itu untuk apa sebenarnya ya. Jadi supaya tidak ada penyesalan ke belakangan. Jangan kawan-kawan itu udah banyak berkorban waktu, tenaga, tiba-tiba tengah jalan kawan-kawan putus asa karena syarat dari monetisasi itu tidak terpenuhi. Jadi saya tidak mengharapkan hal itu terjadi pada kawan-kawan. Untuk itu saya di sini juga menjelaskan dan kita berdiskusi ya, bahwasanya itulah sedikit banyaknya pengalaman saya pribadi tentang hasil pendapatan yang saya dapatkan sebulan terakhirnya. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat memberikan manfaat dan tentunya dapat menjadi motivasi lah buat kawan-kawan sekalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.